Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih menjalankan ibadah puasa ya. Kita pengen sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki sehingga kita bisa melunasi semua hutang-hutang yang hari ini menjadi masalah yang harus kita hadapi satu persatu. Dan apa kabar untuk kawan-kawan yang hari ini masih terus berjuang dan berusaha keras untuk bisa keluar dari semua permasalahan yang hari ini masih diuber-uber dengan desk collection dari aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini kita pengen temu kangen dulu ya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Dan hari ini kita pengen menjawab lagi semua pertanyaan kawan-kawan yang hari ini masih pengen gagal bayar atau mungkin memang belum mampu untuk melakukan pembayaran ya. Dan hari ini juga masih banyak bertanya tentang debt collector, tentang apa saja risiko ketika kita gagal bayar, tentang apakah kita akan disebar data, apakah ada hubungannya dengan B-checking. Banyak banget ya. Permasalahan aplikasi pinjaman uang online itu hari ini cukup komplit dan nggak habis-habis buat dibahas. Dan hari ini korbannya juga masih terus bertambah. Ini kita nggak tahu apakah memang karena memang kebutuhan hidup atau mungkin minjol hanya untuk gaya hidup. Tapi setelah survei yang kita buat dari komentar-komentar kawan-kawan yang hari ini sudah nongol di channel kita, terima kasih banyak ya atas partisipasi kalian. Curhatan kalian itu juga merupakan sebuah motivasi ya untuk di channel ini. Dan kita pengen ngedoakan kalian tuh agar tetap kuat. Dan kita terus bersedia untuk memberikan semua motivasi dan solusi atas masalah yang hari ini sama-sama kita hadapi. Oke, untuk kawan-kawan yang hari ini sedang terintimidasi ya, yang diteror atau mungkin yang hari ini sudah tak punya lagi harga diri karena mungkin sudah merasa dipermalukan setelah disebar data ke banyak kontak yang ada hari ini di handphone kalian. Jadi apapun masalahnya hari ini kita akan hadapi semuanya dengan tenang, dengan pemikiran yang positif, tidak panik dan membuang semua rasa takut yang hari ini menghantui hati dan pikiran kalian. Untuk kawan-kawan yang gagal bayar, yang mungkin hari ini bertanya seputar debt collector. Apa benar nggak sih bang, debt collector aplikasi pinjaman uang online itu akan datang ke rumah? Jawabannya ya, benar. Mereka akan datang ke rumah. Tapi tidak untuk di semua aplikasi. Per hari ini yang sudah kita dapatkan beberapa informasi dari kolom komentar kawan-kawan, itu ada untuk di aplikasi kredit pintar ya. Kredivo, Akulaku, Indodana, Pinjamindo, sama EasyCash. 6 aplikasi. Kemarin masih 4 ya. Itu satu lagi Home Credit, jadi ada 7 yang hari ini sudah punya debt collector dan desk collection dari aplikasi tersebut. Jadi apakah mereka datang ke rumah? Iya jawabannya. Dan apakah itu sudah ada di semua daerah? Jawabannya tidak. Tidak di semua daerah hari ini aplikasi pinjaman uang online itu punya debt collector lapangan. Jadi kekhawatiran kawan-kawan tentang debt collector itu tidak perlu lagi dikembangkan dalam pemikiran kita. Kenapa seperti itu? Karena itu hanya menambah sulit ya. Menambah sulit kita sendiri. Sementara kalau kita lebih berpikir jernih lagi, lebih berpikir positif lagi, mau datang, mau enggak, mau ada, mau enggak ya terserah. Kalau datang ya silahkan datang. Selama mereka masih bersikap sopan, bersikap baik, kita akan juga layani dengan baik. Jadi kawan-kawan gak usah mikirin yang aneh-aneh, gak usah mikirin mau datang mau enggak, ada atau enggak, ya kita hadapin. Kita akan bertanggung jawab atas semua tindakan yang hari ini kita perbuat. Selama mereka sesuai dengan SOP dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang. Ya, jadi jangan mikir lagi debt collector itu datang atau tidak. Terus pertanyaan yang kedua itu tentang BI checking, slip OJK. Apakah hari ini semua kawan-kawan yang mungkin telat bayar atau mungkin gagal bayar akan berimbas
ke slik OJK? Jawabannya iya, tapi tidak di semua aplikasi. Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu, apa saja Bang hari ini aplikasi pinjaman uang online yang sudah terkoneksi ke OJK? Sepengalaman kita, sepengetahuan kita berdasarkan laporan dari kawan-kawan, itu yang pertama ada Kredit Pintar. Katanya sih sudah bekerja sama dengan Bank BTPN atau BTN atau apa ya, nggak tahu. Walaupun ini infonya belum jelas, itu ada Kredit Pintar. Karena kemarin beberapa kawan-kawan melaporkan ketika ingin melakukan pengajuan pinjaman di bank, ternyata mereka punya catatan hutang di aplikasi Kredit Pintar. Itu yang pertama. Dan yang kedua Kredivo, Akulaku, Home Credit, Indodana. 5 aplikasi ini berdasarkan komentar kawan-kawan sudah terkoneksi ke OJK. Jadi bagaimana Bang dengan aplikasi-aplikasi yang lain? Kalau sesuai dengan aturan main yang dibuat OJK, semua aplikasi pinjaman uang online itu akan berimbas kepada slik OJK. Tapi hari ini belum ada regulasi yang memang benar-benar mengatur itu semua. Jadi semua peraturannya masih cukup simpang siur ya. Apalagi OJK bilang OJK tidak melayani penanganan kasus dari aplikasi pinjaman uang online ilegal. Tapi alhamdulillah hari ini OJK terus bekerja dan mereka sudah banyak menutup aplikasi-aplikasi pinjaman uang online ilegal yang hari ini tumbuh subur, tumbuh liar, dan banyak menjebak masyarakat Indonesia. Dan kita harus tetap mendukung ya. Mudah-mudahan OJK tetap melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak merugikan masyarakat lagi. Jadi itu tadi tentang slik OJK. Hari ini ada beberapa aplikasi yang memang sudah terhubung ke slik OJK. Selain dari situ, kita belum ada dapat informasi lagi tentang aplikasi apa saja yang sudah terkoneksi ke OJK. Terus yang selanjutnya, apakah ketika kita gagal bayar ada tuntutan hukum di dalamnya? Jadi ada 2. Hari ini masih banyak juga pertanyaan tentang kawan-kawan yang mungkin gagal bayar di di kreditan barang, pembelian ya, pembiayaan. Jadi seperti aplikasi Akulaku, Kredivo, Shopee Pay Later ya, sama ada 4 atau 5 aplikasi-aplikasi yang hari ini memberikan pembiayaan untuk misalnya pembelian barang, pembelian yang ini itu segala macam, dan kita melakukan pembayarannya secara cicilan. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini memang belum punya uang, tidak usah lari dari kenyataan. Jadi tetaplah berpikir positif dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi bagaimana caranya Bang? Seandainya kita sudah jatuh tempo tapi kita belum punya uang. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mengkonfirmasi kepada mereka. Kasih tahu sama mereka. Berikan mereka jawaban bahwasannya memang hari ini kita belum punya uang. Tentukan dan jadwalkan tempo pembayaran. Ya, itu yang pertama. Kenapa harus seperti itu? Karena di situ kita buat jaga-jaga. Mana tahu komunikasi kita ini direkam sama mereka, sehingga memang ada rekaman yang menyatakan kita memang siap untuk bertanggung jawab atas perkreditan barang atau pembiayaan barang yang hari ini kita ikuti. Apakah ini bisa dilaporkan ke polisi ketika ke pihak hukum ketika kita tidak melakukan pembayaran? Bisa. Ketika kalian memang tidak ada iktikat baik untuk melakukan pembayaran. Ketika kalian tidak mengkonfirmasi bahwasannya hari ini kita siap untuk bertanggung jawab. Jadi kalau menurut aku secara pribadi ya, dan itu terserah kepada pribadi masing-masing hari ini. Kalau memang ya kita ngambil barang ya, misalnya mungkin handphone atau mungkin yang lain-lain lah yang hari ini mungkin dibiayai sama aplikasi, selama itu dalam tahapan yang wajar dan rasanya hari ini kalian melakukan pengajuan pinjaman itu dengan sadar, ya lebih baik kita beritikat baik sajalah. Ketika memang kita belum punya uang, ya sudah, kita nyatakan kita belum punya uang dan kita minta tempo waktu pembayarannya. Jadi bagaimana ketika nanti itu tidak kita bayar, tidak kita ada konfirmasi? Ya bisa saja kita masuk ke dalam kasus penggelapan.
Ya walaupun sampai dengan per hari ini aplikasi-aplikasi tersebut belum ada melakukan pelaporan kepada debitur atau mungkin nasabah yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Hari ini mungkin kawan-kawan juga yang punya masalah di home credit ya, atau mungkin di kredivo yang mungkin bunganya terus berjalan, dendanya terus berjalan, dan yang hari ini mungkin memang masih belum punya uang, ya nggak apa-apa, kita hadapi saja dengan tenang, dengan baik, dan kita konfirmasi. Terus ada juga beberapa pertanyaan tentang ketika kita telat bayar itu berapa lama ya kita disebar data. Dan per hari ini untuk aplikasi-aplikasi yang menyebarkan data itu rata-rata aplikasi-aplikasi yang masih ilegal, yang belum terdaftar di OJK, yang hari ini masih bandel, belum mau ngikutin semua perintah OJK. Berapa lama kita disebarkan data? Sepengalaman kita ya, di awal 2019 yang lalu, itu mereka bisa menyebarkan data itu sampai dengan 1 bulan atau mungkin 2 bulan, atau mungkin yang lebih cepat lagi 2 minggu. Jadi yang berat itu di tahap awalnya saja, ketika memang pertama kali kita disebarkan data sama aplikasi pinjaman uang online itu. Panik, malu ya, bahkan mungkin ada yang memang pengen lari dari kenyataan lagi. Wah, jangan ya, kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan pemikiran yang jernih ya, karena memang ketika kalian bisa melewati fase-fase ini dengan baik, maka kalian akan menjadi orang yang mungkin mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak lagi ketimbang orang-orang yang hari ini masih membiarkan dirinya menjadi budak dari aplikasi pinjaman uang online. Tipe-tipe orang-orang yang memang mungkin sudah pasrah, sudah rela, yang mau ngapain aja ya udahlah, karena memang kita juga bulatkan tekad pengen stop, nggak minjol lagi, dan kita memang benar-benar pengen keluar dari zona ini, kita pengen berhenti jadi budak aplikasi pinjaman uang online. Mungkin itu pilihan yang lebih baik ya. Jadi kita udah nggak pusing-pusing lagi harus gali lubang, tutup lubang, ini itu segala macam, yang akhirnya membuat kita jadi tambah pusing. Jadi hari ini untuk kawan-kawan yang sudah berhasil melewati fase sebar data itu adalah orang-orang yang bermental tinggi ya, bukan mental tempe. Dan akhirnya mereka bisa sembuh kembali, bisa normal kembali setelah melewati fase 7 sampai dengan 10 hari. Dan hari ini untuk yang sudah disebar data itu udah nggak perlu merasa malu lagi, karena kejadian ini sudah hampir sering, bahkan mungkin setiap hari yang sudah dipermalukan. Jadi nanti lambat laun masyarakat pun akan paham ya, memang cara kerja aplikasi pinjaman uang online ilegal ini memang kerjanya hobi banget, mempermalukan debitur yang hari ini belum mampu membayar, dan itu dinyatakan salah, dan itu dinyatakan melanggar undang-undang ITE hari ini. Jadi kalau ketika kalian bisa bersikap lebih tenang, mau disebar data, mau difitnah itu segala macam, bahkan ada yang mungkin fotonya hari ini sudah diedit, dibuat foto yang lebih porno dengan bahasa-bahasa yang kotor, ya biarin aja. Nanti ketika ada orang yang bertanya, teman-teman kalian, saudara yang bertanya tentang masalah perihal tersebut, ya jelaskan saja dengan baik bahwasannya kita memang ada pinjam, tapi caranya juga nggak begini seharusnya. Jadi nanti lama-lama masyarakat pun akan paham, mengerti ya, semua permasalahan pinjol ini sudah cukup komplit. Tentang masalah sebar data nggak perlu dipikirin lagi. Hari ini kalian nggak sendirian. Bahkan mungkin ada puluhan ribu orang yang hari ini sedang mengalami masalah ini, dan alhamdulillah pelan-pelan bisa terlepas dari genggaman yang namanya sebar data aplikasi pinjaman uang online. Dan kita akan tetap memberikan support dan motivasi kepada kawan-kawan yang hari ini sedang galau, yang hari ini sedang merasa terintimidasi. Jadi kita memang perlu ya sikap tenang ya, berpikir positif itu. Jangan mengambil tindakan-tindakan yang malah menjadi bumerang, seperti contohnya melakukan pengajuan pinjaman lagi di tempat lain, gali lubang tutup lubang lagi. Toh masalahnya hari ini kita hanya butuh waktu dan proses. Dan ke depannya ini kita harus bulatkan tekad, kita pengen lepas dari semua ini dan gak mengulanginya lagi. Itu yang terpenting. Jadi masalah malu itu nomor belakangan dah. Semuanya juga sudah terjadi dan gak ada lagi yang perlu kita pertahankan hari ini.
selain melepaskan satu persatu permasalahan ini dengan baik. Jadi kalau masih tetap berkutat dengan masalah-masalah yang seperti ini, ya kapan kita majunya? Kapan kita bisa menyelesaikan masalah yang sekarang sedang kita hadapi? Oke, yang terpenting tetap semangat dan terus berjuang untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan, apalagi ini di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan untuk kawan-kawan yang hari ini sedang belum dipekerjakan kembali, mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dengan penghasilan yang lebih banyak lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.